Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah man istafahu wa ijtabahu linubuwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang kami muliakan tuan rumah Sahibul Bait Gusti Bri. Sebetulnya tadi saya mau nyebut nama lengkap dan nama panjang beliau yang resmi, tapi saya khawatir keliru. Yang jelas beliau adalah Gusti Kanjeng Mangku Negoro Kaping Sedoso. Koyok nomornya Messi Pak. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Nazaruddin Umar Bodan. Yang kami muliakan Bapak panjenengan semua, Bapak Lutfi beserta adik barunya Gus Yasin, segenap para masyayikh, para kiai, wabil khusus Al-Mukarram Romo Kiai Rozak, semua kiai yang berkenan hadir, para masyayikh, para bini sepuh, dan juga yang sangat kami banggakan saudara-saudara kami, cucu-cucu Simbah Kiai Ahmad Jazuli, semua teman-teman mutaharijin, mutaharijat, alumni Al-Falah, Peloso, wabil khusus yang kemudian mendatangkan panjenengan semua, yang membuat panjenengan kemudian berkenan meluangkan waktu, meluangkan sedikit rezekinya untuk kemudian hadir di tempat ini dalam rangka menyongsong 1 abad Pondok Pesantren Al-Falah, Saudara Iqdam Khalid. Ya Pak, piye? Leres nggih? Jenengan sedaya mriki lak keranten Mas Iqdam. Matur suwun sangat kepada semua alumni, khususnya kepada Mas Iqdam yang kemudian ikut bersusah payah dalam rangka mengenalkan Pondok Pesantren Al-Falah kepada teman-teman Solo Raya. Moga-moga para masyayikh, khususnya Simbah Kiai Ahmad Jazuli, Simbah Nyai Rodiyah, benar-benar mengakui panjenengan semua sebagai santrinya, sebagai putra-putrinya. Moga-moga Allah senantiasa bibarokati masyayikhinal kiram, moga-moga senantiasa membimbing, menjaga, menuntun perjalanan pengabdian panjenengan semua. Kalau boten perlu matur kata-kata daripada jenengan tambah sedih nyawang kula. Mencintai itu penting. Kalau kak matur nggih, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, keimanan kalian semua ini tidak akan pernah sempurna. Tidak bisa dikatakan iman yang super sebelum kamu mampu mencintai saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kuat daripada kalian mencintai anak kalian semua, orang tua kalian semua, bahkan siapapun yang ada di dunia ini. Saya akan menerangkan bahwa cinta itu, niki cara kitab nggih. Jenengan ojo nganggep cinta cara sinetron, bukan. Itu urusannya Pak Lutfi, bukan urusan saya. Karena kayaknya Pak Lutfi akan mencoba membangun Jawa Tengah dengan cinta. Nah, itu kayaknya begitu. Bagi orang Solo, memang Pak Lutfi mungkin tidak asing sama sekali. Jadi ini Pak Solo sampean. Pak Lutfi kemudian menang agak telak di sini. Ini tidak heran karena beliau mengabdi di sini itu berapa tahun, Pak? Di sini di Solo 6 tahun. Luar biasa. Mugi-mugi Allah tansah maringi kegambilan-kegambilan datang pengabdian panjenengan. Cinta, aslul hub. Aslul hub itu adalah al-mail ila ma yuwafiqul muhib. Ketika kita tertarik kepada apapun, kepada siapapun, itu karena memang ada yang kita lihat,
ada yang kita dengar, atau ada yang kita rasakan yang menurut kita itu cocok. Summal mail qad yakunu lima yastalidzuhul insan wa yastahsinuh. Ketertarikan itu kadang-kadang karena kita merasakan, oh ini enak, ini menarik dan lain sebagainya. Kahubit to'am wasurah wasaut. Misalnya langsung gak paringi contoh kahubit to'am, walaupun dalam kitab itu kahubit to'am itu akhir sendiri, tapi karena saya ini dari kemarin itu makannya soto seger, bener, kok ya awakmu sih makrifat awakmu. Karena kita tadi malam itu di Bantul, lewatlah Klaten, kita kemudian mampir di soto seger. Ya. Lah, rasa enak, rasa nyaman ketika memakan ini membuat kami tertarik untuk kemudian kembali lagi tadi sore. Nah, ya. Numani, bener kamu. Ya. Uang tertarik kadang-kadang mergo tuman eling rasane. Paham? Yes. Ora usah mau artekne warna-warna, ora usah neko-neko kowe. Soto iki, paham enggak? Utawa kahubbis surah. Atau tertarik itu karena orangnya cakep, orangnya tampan. Jenengan pertama kali ndelok Mas Ikdam itu seneng apa nih? Ganteng. Lek neng Pak Lutfi yang ganteng. Oh, Pak Lutfi ganteng tapi sayang sudah tua. Oh, mohon maaf Pak, pengakuan jamaah Pak. Nggih. Bukan jamaah saya, jamaahnya Mas Ikdam ini Pak. Nggih. Jamaah kula mboten ngeten iki. Kalau jamaah saya pasti tetap menganggap jenengan tetap muda Pak. Ya. Atau as-saut, kahubis saut. Vokalisnya Sabilut Taubah siapa namanya? Badol. Saudara Badol rahimahullahu taala. Kenapa kemudian tertarik dengan casing yang ya hanya gitu-gitu aja itu? Karena suaranya oke. Nah, itu. Tapi ternyata waqat yagunu al-mail lima yastalidzuhul insan bi aklihi lil ma'ani al-batinah. Cuma kadang-kadang ternyata orang suka, orang cinta itu tidak karena alasan mendengar, melihat, tidak. Tapi karena alasan-alasan yang lain yang tahu-tahu bisa kita rasakan. Di antara panjenengan semua ini sebagai orang yang selalu merasa mencintai Mas Ikdam, wong piro sing tahu jagongan apa maneh salaman kabeh Mas Ikdam? Enggak, artinya lebih banyak mana yang pernah ketemu, pernah jagongan, ngopi bareng dengan yang belum. Kenapa kemudian belum pernah ketemu, belum pernah jagongan, kok bisa cinta? Kok bisa suka? Tik-tak, tik-tok, tik-tak, tik-tok. Karena panjenengan mungkin ada di antara kita itu, misalnya kayak saya, menyukai Gus Makmun, Pak Ketua PC ini sebagai Ketua Umum 1 abad. Mungkin ketika saya menyukai itu, atau panjenengan menyukai Mas Ikdam, mulai tertarik dengan Mas Ikdam, tahu-tahu jenengan merasa bahwa menyukai Mas Ikdam ini penting. Karena setelah saya kenal, setelah saya ngerti, setelah saya dengar ceritanya, lambat laun saya menjadi pribadi yang lebih baik. Tahu-tahu saya tertarik untuk kemudian sholat. Suwi-suwi tambah pengen sholatnya kudu jamaah. Tahu-tahu lihat Mas Ikdam ngaji malah pengen delok pengajian-pengajian. Mergo ono Mas Ikdam sampean malah pengen melu maulidan, melu solawatan. Mulai gak patek demen mbek bojone. Gak, ora. Boten bagus. Berarti cinta Anda adalah cinta yang benar, itu sudah bagus. Lah, itulah kenapa kemudian kitab kita mengatakan, dikasih contoh kahubbis sholihin wal ulama wa ahlil fadli mutlaqo. Rata-rata ulama yang tadi disebutkan oleh Pak Menteri Agama, Pak sopeneh mau jenenge lah, Nazaruddin Umar,
Mau wedeni lho sampai kleru saiki tenan iki. Akhir-akhir iki wong gak oleh kleru lho. Tenan, aku dhewe wedi tenan aku. Aku kudu di backup penuh sampai Pak Lutfi, nek gak bahaya, sampai keliru bahaya tenan ya. Bahaya tenan ya. Tadi kan yang diceritakan oleh Pak Nazar Umar, Pak Nazaruddin Umar, beberapa ulama-ulama yang diceritakan kitabnya, berapa jilid dan lain sebagainya. Tidak ada satupun dari kita ini pernah bertemu dengan beliau. Apalagi kemudian beliau menceritakan betapa pentingnya cinta terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enten sak menten katanya sak lapangan niki kemudian yang pernah bertemu dengan Rasulullah. Belum. Cinta. Pengen sungkem, pengen sakit nyanding Kanjeng Nabi, padahal tidak pernah melihat, tidak pernah bertemu, kok iso demen. Makanya di antara sekian banyak keterangan terkait la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Kalau paling tertarik dengan apa yang ditampilkan oleh Al-Imam Al-Baydawi. Hubbun Nabi huwal hubbu al-aqli. Cara mencintai Rasulullah adalah cara mencintai dengan menggunakan logika yang jelas. Pokok selama logika kita jalan, akal kita jalan, maka kita akan mudah mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua kelebihan yang dimiliki oleh siapapun yang hari ini menjadi idola panjenengan, dalam hal ini adalah saudara Iqdam Khalid. Kon maju piye? Oh, Mas kon maju Mas. Ibu-ibu wis mulai gak betah nyawa enggak. Tapi saya ya sampean sing sabar Kak marekno iki lek gak marekno bahaya iki. Heeh. Oh, cuma bandemi aku. Gua mau anggap aku kakean omong apa piye mau bandemi. Ojo. Semua alasan panjenengan mencintai Mas Iqdam apapun mohon maaf tanpa mengurangi respek saya terhadap Mas Iqdam sebagai teman, saya tetap mengatakan Mas Iqdam insya Allah tetap memiliki kelemahan-kelemahan, tetap memiliki kekurangan-kekurangan yang bersifat basyariah, manusiawi. Wal ma'ani al-batinah kulluha mawjudatun fin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Semua keindahan yang pada akhirnya layak untuk kita tertariki, semua perangkatnya itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima jama'ahu min jamalil zahir wal batin wa kamali khisalil jalal. Karena memang Rasulullah itu tercipta sudah tampan zahir dan batin. Tampan itu cakep, ganteng, jobon jeru. Secara fisikly Rasulullah itu diceritakan bahwa beliau adalah super ganteng. Sapiro awakmu bayangin ganteng Mas Iqdam, Rasulullah beribu-ribu lipat lebih ganteng dari itu semua. Sepiro awakmu bayang nih kesolehannya Mas Iqdam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih soleh, lebih terjaga daripada itu. Paham maksud gue jenengan? Aku mulai ragu, kok gampang menpaham awakmu? Kita gak patah dirungok nih awak ya wes lah, mbuh paham apa ora kok setelan maneh. Artinya Rasulullah itu memiliki semua perangkat kelayaan untuk kemudian disayangi, dicintai, diagungkan. Sampean mau sungkan dengan siapapun, Rasulullah memiliki ribuan kali lipat alasan untuk lebih disungkani. Kenapa tadi Imam Baydawi mengatakan kita butuh logika untuk mencintai Rasulullah? Karena beliau kasih contoh, kal marad ya'afu ad-dawa bitob'i fayaghfiru anhu. Orang siapapun dari kita, wis saya takok ya wamu, sapa wae iki enek sing seneng diinfus gak? Takoki, hobimu apa le? Diinfus, Pak. Ono apa ora? Hobimu apa? Dioperasi, Pak. Ono apa ora? Tapi fayamilu ilaihi bimuqtadha aqlihi as-salim fayahwa tanawulahu. Cuman ketika kemudian kita tahu bahwa kita ada masalah, kita sakit, masih wong Blitar, wong Galek, kok moro-moro sikile jepat,
Dari awal dia tidak punya cita-cita untuk dioperasi, tapi karena situasi dan kondisi kesadaran diri, akalnya kemudian menuntut bahwa rumah sakit ortopedi paling menarik ono enang Solo Kotok nih, teng Solo nih, teng Surakarta ini. Maka walaupun orang jauh, dia tetap akan dengan penuh kemauan, penuh ketulusan untuk kemudian bergerak dari Trenggalek, dari Kediri, dari Blitar untuk menuju Solo. Mulai paham gak ini? Apa sama paham ini apa? Artinya begini. Jadi kan paham ya Solo Kotok itu. Pancen jamaah saudara Ikdami otok-otok panjenengan. Tenan. Wis engko ben dijelasin Mas Ikdam ya. Ben dijelasin Mas Ikdam. Kok jagongan mbek sampean dilungkas aku malah geblak iki. Tenan ya. Aku wis mulai gak patek kuat ngempet ya. Tenan. Apa meneh? Iya. Aku sedih aku ngene iki ya. Dilungkas iso viral ndasku. Ini adalah kota yang sangat luar biasa, kota yang sangat indah. Moga-moga menjadi tempat yang penuh manfaat dan barokah. Kita ini dari keluarga Ploso benar-benar tersanjung ketika kemudian mendengar bahwa perencanaan awal kita ini akan mengadakan acara di masjid apa Pak? Masjid apa jenenge kuwi? Masjid Zayed. Lah terus lo tangket, nanti yang akan ditugaskan ngomong di sana siapa? Jenengan kalian Gus Ikdam. Modar. Wong loro-loro ini tukang rokok kok dikodek masjid. Golek lapangan aja. Lah kok ternyata keluarga besar Keraton Solo kemudian berkenan untuk menempatkan perencanaan Al-Falah, acara Al-Falah di tempat ini. Saestu sepeda malih matur suwun ingkang agung. Matur suwun. Mugi-mugi wonten manfaat, wonten barokah kagem keluargi Keraton khususipun lan umumipun kagem keluarga besar masyarakat Solo. Saya terus nih, saya kan masalah cinta lho penting iki. Mergo iki ngono kuwi lho. Mbon, ya wis lek ngono, ya wis, Lah iya makane, ya pokoke ngono kuwi. Walhasil, walaupun mungkin ajaan-ajaan kebaikan yang disampaikan oleh siapapun, entah itu Mas Ikdam atau yang lain, itu mungkin sama nek cara dijak jamaah bendino 5 waktu kami Mas Ikdam, sampean berat ora? Mboten ya? Pokok sing imam Mas Ikdam. Iya. Sampean cara misalnya sesuk ning surga ceduke Mas Ikdam tapi gak ceduk Kanjeng Nabi cocok? Lha piye to? Oh dua-duanya. Oke. Allahumma amin. Ajaan-ajaan itu mungkin terasa berat. Sampean kan padha ambek aku. Sampean ini cara diwajibne poso asline keberatan enggak? Oh nek aku keberatan. Positif kuwi. Aku Pak Lutfi yakin keberatan asline poso iki. Mek cara Pak Lutfi zaman semono mergo Kapolda gak poso ya sungkan. Lah aku yo kadung kecelok setengah kiai gak poso ya riku. Lek kula lho nggih, kula kali Pak Lutfi tok lho niki lek jenengan berarti nyen pancen wong salih, salihah. Sing aku belas gak percaya tapi gak apa-apa. Walaupun itu semuanya berat, tapi karena kemudian kita tahu ternyata asyari yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'muru wa la yanha illa bi salahin ajilin wa khalasin ajilin. Bahasa Arab pancen rada angel, wis malah bulet kowe engko gak terangno wae. Tapi karena kemudian kita sadar betul bahwa ternyata Rasulullah itu tidak pernah melarang kita, mengajak kita, memerintahkan kita, kecuali untuk kebaikan kita, baik di dunia ini ataupun nanti ketika kita sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua hal-hal yang tampaknya berat, yang yukhalifu syahwatina, yang tidak sesuai dengan keinginan nafsu kita, itu insya Allah semuanya akan terasa ringan. Jenengan jak ngaji ket biyen bulet, tapi ketika jenengan pengen ketemu orang yang jenengan sukai, yang jenengan idolakan saudara Ikdam, tahu-tahu jarak tidak lagi berlaku. Tahu-tahu hujan bukan halangan. Nggih mboten? Ya ora. Tahu-tahu sek-sekan bukan masalah. Coba bayangkan kalau kemudian yang hadir malam hari ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti kita akan melakukan segalanya, mengeluarkan apapun yang kita punya, melangkah dengan penuh kemantapan untuk kemudian duduk paling depan menghadap baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi. Ya itulah
cinta sejati. Moga-moga secuil cinta kita kepada Rasulullah diterima oleh beliau dan kemudian mendapatkan syafaat beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sepindah malih datang warga Solo Raya, kula matur suwun panjenengan dongaaken mugi-mugi ma'hadil falah, mugi-mugi dados pondok sing istiqomah, dadi pondok sing manfaat, sing barokah, mampu menelurkan kader-kader terbaik yang kira-kira bisa bermanfaat di masa-masa yang akan datang di tengah-tengah masyarakat. Ngapunten ingkang agung, akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian ceramah Gus Kausar. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambahkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Video yang Anda saksikan adalah pengajian Gus Kausar bersama Gus Ikdam dalam rangka menyongsong 1 abad Al-Falah Ploso, Mangku Negara 10. Dan sedikit poin penting yang saya petik dari ceramah beliau kali ini adalah Gus Kausar mengutip perkataan dari Al-Imam Al-Baidawi yang berbunyi, cara mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan cara mencintai Rasulullah dengan menggunakan logika yang jelas. Selama logika kita jalan, akal kita jalan, maka kita akan mudah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua kelebihan yang dimiliki siapapun yang hari ini menjadi idola Anda, itu tetap mempunyai kekurangan-kekurangan atau kelemahan yang bersifat basyariah manusiawi. Tetapi semua keindahan yang pada akhirnya layak untuk kita tertariki itu semua ada pada diri Rasulullah SAW. Karena memang Rasulullah itu tercipta sudah tampan, zahir dan batin. Secara fisik Rasulullah itu diceritakan bahwa Rasulullah itu sangatlah tampan. Artinya Rasulullah itu mempunyai semua perangkat kelayakan untuk kemudian disayangi dan dicintai dan diagung-agungkan. Kenapa tadi Imam Al-Baidawi mengatakan kita butuh logika untuk mencintai Rasulullah? Karena mencintai Rasulullah itu diperlukan logika yang jelas. Semoga kita dijadikan dan diakui umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kelak bisa bersama di surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan masih banyak pesan-pesan yang disampaikan di dalam video ini yang tidak cukup saya rangkum. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.